Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsie Handrayati, jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga, ingin menjelaskan tentang profil PT PAL Indonesia dan bagaimana perusahaan tersebut memaksimalkan teknologi aktivitas bisnisnya. PT PAL Indonesia merupakan perusahaan galangan kapal terbesar di Indonesia, memiliki keunggulan bisnis pada kapasitas pembangunan dan rancangan kapal perang dan kapal niaga. PT PAL Indonesia dimulai sejak berdirinya Marine Establishment atau ME yang diresmikan oleh pemerintah Belanda pada tahun 1939. Setelah kemerdekaan, pemerintah Indonesia menasionalisasi perusahaan ini dan mengubah namanya menjadi Penata Angkatan Laut atau PAL. Kemudian pada tanggal 15 April 1980, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 14 tahun 1980, status perusahaan berubah dan dari perusahaan umum menjadi perseroan atau terbatas. Sejak tahun 1985 hingga 2019 kami telah memproduksi 235 unit kapal, di mana 86 unit diantaranya merupakan kapal perang. Hingga saat ini kami telah mengekspor 45 unit kapal, baik kapal perang maupun kapal niaga. Sejak tahun 1988 hingga tahun 2019, kami telah memproduksi total 282 produk energi dan elektrifikasi. Upaya PT PAL Indonesia merupakan langkah besar Indonesia untuk memasuki industri global di bidang pertahanan. Dengan posisi sebagai pemandu utama alutsista matra laut, maka masa pendatang PT PAL Indonesia akan terus meningkatkan kemampuannya untuk dapat berperan dalam driving synergy to global atau maritime assessment. Peran penting dari PT PAL Indonesia ini akan membawa industri maritim Indonesia pada pasar maritim global. Bagaimana perusahaan tersebut memaksimalkan teknologi dalam aktivitas bisnis? Teknologi kemampuan perusahaan PT PAL Indonesia dihubungkan dengan state of the art teknologi sudah memungkinkan perusahaan ini untuk mendesain dan membangun kapal yang kosmisen dengan peralatan mutakhir untuk lebih meningkatkan produktivitas dalam bidang rancangan. Pada umumnya perusahaan komponen industri berat seperti pembangkit tenaga listrik, mesin diesel, struktur baja, seperti halnya peralatan industri minyak dan gas. Di era seperti ini, kita harus terus-menerus meningkatkan teknologi. Kita harus memastikan bahwa produk yang dibangun kebanyakan state of the art teknologi. Oleh karena itu, Departemen Riset dan Pembangunan selalu memonitor pengembangan di dalam teknologi yang baru dengan mitra yang dipercaya untuk bekerja sama untuk membuat rancangan strategi dan meningkatkan kompetensi dan berbasis teknologi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.